menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Nah, oke, baik. Ibu akan absen ya. Sebelum Ibu absen, apakah anak-anak sekalian ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, baik. Nah, Ibu mau bertanya kepada anak-anak sekalian. Coba angkat tangannya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu itu kita sudah membahas tentang apa? Saya, Bu. Silakan. Jadi materi minggu lalu itu mengenai sistem pencernaan, Bu, di mana sistem pencernaan ini adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk memecah makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana agar dapat diserap dan digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Oke, baik ya. Benar yang dikatakan oleh temannya bahwa sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk memecah makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana yang bisa diserap oleh tubuh sehingga menghasilkan energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, ada beberapa tujuan. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan struktur mengenai sistem pernapasan. Yang ketiga, kalian mampu mengetahui fungsi sistem pernapasan. Dan yang keempat, kalian mampu menguraikan berbagai jenis penyakit pada sistem pernapasan. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem pernapasan pada manusia. Coba Ibu mau tanya kepada anak-anak sekalian, ada yang tahu apa itu sistem pernapasan? Saya Ibu. Silakan. Baik Ibu, jadi sistem pernapasan Ibu merupakan sebuah sistem di mana terjadi pertukaran gas Ibu antara karbon dioksida dan udara Ibu, di mana udara nantinya itu Bu akan dihirup melalui beberapa tahap masuk ke dalam tubuh Ibu sampai ke paru-paru. Terima kasih Bu. Oke, baik. Tepat ya yang dikatakan oleh temannya bahwa sistem pernapasan adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk menjalankan proses pernapasan, yaitu ada pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh. Oke, selanjutnya ada struktur sistem pernapasan. Siapa yang bisa menyebutkan mana saja yang terdapat bagian sistem pernapasan atas dan bawah? Siapa yang bisa coba angkat tangannya? Saya, Bu. Oke, silakan. Oke, sistem pernapasan yang bagian atas itu, Bu, ada rongga mulut, faring, dan laring, Ibu. Oke, yang bawah apa? Yang bawah itu trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Oke, baik ya. Benar yang dikatakan oleh temannya bahwa sistem pernapasan atas itu ada 3, yaitu hidung, faring, dan laring. Dan yang bawah itu ada trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Di mana struktur sistem pernapasan ini memiliki fungsi masing-masing yang berbeda. Di mana hidung berfungsi sebagai saluran utama masuknya udara, di mana di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berguna untuk menyaring debu maupun kotoran yang masuk. Dan yang kedua ada faring, di mana faring ini biasa disebut juga dengan tenggorokan, yang berfungsi sebagai saluran untuk menghubungkan rongga mulut, untuk menghubungkan rongga hidung dari mulut ke laring. Nah, selanjutnya ada laring ke trakea, sehingga menghasilkan suara melalui getaran pita suara. Nah, selanjutnya ada trakea yang berfungsi untuk menyalurkan udara ke laring, dari bronkus, dan selanjutnya ada bronkus yang berfungsi saraf jalur untuk menyalurkan udara ke trakea, sehingga
Selanjutnya itu ada fungsi sistem pernapasan terbagi menjadi 7. Yang pertama ada pertukaran gas atau respirasi eksternal, dan yang kedua penyediaan oksigen untuk sel, yang ketiga pengeluaran karbon dioksida, dan yang keempat mengatur keseimbangan pH darah, yang kelima perlindungan tubuh, dan yang keenam pemasukan udara, yang terakhir itu ada penciuman. Selanjutnya ada jenis penyakit sistem pernapasan pada manusia terbagi menjadi 5. Yang pertama ada asma, di mana asma ini menyerang di alveolus, dia menghalangi pertukaran gas yang bisa disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Terdapat gejala yaitu batuk, demam, nyeri dada, kesulitan bernapas, dan kelelahan. Selanjutnya ada bronkitis, yaitu saluran yang membawa udara ke paru-paru, terbagi menjadi 2 jenis, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis. Selanjutnya itu ada kanker paru-paru, di mana paru-paru ini terdapat bentuk tumor dan mempunyai gejala yang tidak muncul secara jelas pada tahap awal. Yang mempunyai penyebab itu merokok, paparan zat kimia berbahaya. Nah, itulah tadi materi pada hari ini. Ibu mau meminta kepada kalian, siapa yang masih ingat fungsi dari sistem pernapasan atas? Ya, silahkan. Baik Bu, jadi untuk fungsi dari sistem pernafasan atas itu berfungsi untuk menyediakan jalur bagi udara untuk masuk dan keluar dari tubuh. Oke, baik, benar ya yang dikatakan oleh temannya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan pada hari ini juga. Oke, waktunya